العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, kepada beliau Al-Habib Ahmad Al-Musawa, kepada beliau guru tercinta kita Al-Habib Umar bin Abdul Qadir Qutban, kepada beliau guru tercinta kita Romo Kiai Haji Muslim Nawawi, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren At-Tariq Rukam, yang semoga Allah Ta'ala jadikan pondok yang penuh dengan berkah. Terlebih lagi kepada seluruh jamaah Majelis Nurul Nawawi, yang semoga majelis ini seperti namanya menjadi salah satu di antara cahaya-cahaya yang memberikan petunjuk bagi orang bahwa di sini ada seorang ulama besar yang bernama Mbah Nawawi Abdul Aziz. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, doa itu merupakan salah satu pusakanya umat Islam. Ad-doa silahul mukmin. Yang namanya doa itu ialah senjatanya orang yang beriman. Dikatakan qad taqumut tsana maqamud du'a wa qad taqumun nida maqamud du'a. Terkadang pujian itu bisa menjadi doa. Maka kalau ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang kita yakini itu tidak ada di dalam diri kita, tidak usah dicegah, amini saja. Yang penting hubunganmu antara dirimu dengan Allah itu tidak mencapai derajat takabur. Jangan sampai engkau terlena, jangan sampai engkau lupa diri. Karena pujian itu di hatimu engkau anggap doa. Urusan dia sama orang lain, dia sama Allah itu bukan urusanmu. Yang terpenting ialah urusanmu dengan Allah. Begitu pula qad takunu nida fi maqamid du'a. Kalau memilihkan anak itu dengan nama yang baik. Kenapa? Karena nama yang baik itu bukan hanya sekedar panggilan, akan tetapi doa. Makanya banyak sekali di antara orang-orang yang tanya, minta nama, maka saya jawab nama yang paling afdol ialah nama pemberian ibu. Kenapa? Karena ibu ketika memanggil bukan hanya sekedar memanggil, dia juga mendoakan anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu orang sahabat yang bernama sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah mendapatkan doa dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik ialah Allahumma akthir malah wa waladah wa atil umrah wa ghfir dzambah. Doa janjane simpel, cuman luar biasa. Apa doa itu? Allahumma akthir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik.
Wa waladah, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik. Wa atil umroh, panjangkanlah usia Anas bin Malik. Waghfir dzanbah, ampunilah dosa-dosa Anas bin Malik. Faqad ruziktu min sulbi siwa waladi mi'ah wa khamsah wa ishrin aidukuran. Jadi yang terlahir dari tulang sulubku itu belum cucu, belum cucu 125 anak laki-laki. Allahumma sampeyan ngamini jebol. Belum cucu 125 anak laki-laki. Walam yurzak illa ibnatain ala makil. Dari anak-anaknya Anas bin Malik ini, anak perempuannya cuma 2 putri saja. Allahumma akthir malah wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan anak-anaknya. Oh, ini anak-anaknya saking mandi nih. Dua anak kok 100 selawi. Allahumma. Mbok-mbok ora ono sing ngambil. Belum lagi wa inna bustani la yutmiru fis sanati marratain. Kebunnya Anas bin Malik, kalau kebun-kebun kurma yang lain itu setahun cuman sekali saja. Cuman kalau kebunnya Anas bin Malik itu setahun 2 kali panen. Wa fihi raihanun yaji'u minhu rihul misk. Kebunnya Anas bin Malik ini mengeluarkan bau yang sangat wangi, bau yang seperti minyak kasturi. Walaqad baqitu hatta saimtul hayah. Beb itu tadi anaknya sama hartanya, kebunnya panennya setahun 2 kali, padahal kebun yang lain panennya cuma sekali. Lah, Rasulullah juga berdoa wa atil umroh, panjangkan umurnya. Memang usianya Anas bin Malik itu sampai berapa puluh tahun. Beliau itu hidup sampai bosan untuk hidup. Dikatakan ada yang sampai mengatakan riwayat 95 tahun, ada yang mengatakan 92 tahun, ada yang mengatakan 100 berapa tahun. Hatta saimtul hayah, sampai-sampai aku sudah bosan hidup. Ngubur cucunya aja udah pirang-pirang. Insyaallah berkah dongane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jenengan kira-kira hidupnya sampai berapa tahun? Corona kok denpol. Baru tahun ini ngerasa kira Jumatan kok tekan pirang-pirang Jumatan ngono iki. Allah, ngono ki meng wedi corona. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya di dalam doa, apalagi doanya kaum solihin, alhamdulillah kita bersama para habaib, para kiai, mudah-mudahan doa-doa mereka Allah Ta'ala ijabahkan untuk kita, bil khusus bi barakah wa nur Mbah Nawawi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini Anas bin Malik, berkahnya khidmahnya kepada Rasulullah juga tidak umum. Ojo kepengen tunggu tok, tidak ada pengorbanan. Karena segala sesuatu keberhasilan itu sangat membutuhkan pengorbanan. Rasulullah tahu kalau memang Anas bin Malik itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Rasulullah tahu Anas bin Malik bukan memiliki tujuan lain selain untuk memang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Anas bin Malik itu khidmah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usia beliau kurang lebih 10 tahun. Selama bertahun-tahun khidmah kepada Rasulullah, tidak pernah sekalipun Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu berbuat ini? Yo salah-salah cah cilik sebetulnya banyak, cuman Rasulullah tidak pernah memaki Anas bin Malik sekalipun. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Atau sesuatu yang ditinggalkan oleh Anas bin Malik, terus Anas bin Malik ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tinggalkan itu? Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menanyakan seperti itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini termasuk salah satu khidmahnya daripada Anas bin Malik kepada Rasulullah. Beliau kalau misalkan Rasulullah mau wudu, ngambilkan air terus dituangkan ke Rasulullah. Ini termasuk salah satu khidmah yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang kepada orang kaum solehin. Mentang-mentang ono keran ngono kira, wah ton wijik kono, ono keran cethok. Wa kuntu waqifan asubul ma ala yadai. Aku itu selalu berdiri di hadapan Rasulullah. Kalau memang Rasulullah membutuhkan air, aku tuangkan air kepada beliau. Farafa'a ra'sah. Pada suatu ketika sedang menuangkan air, maka Rasulullah mengangkat wajah beliau ke hadapan Anas bin Malik dan berkata, "Ala u'allimaka talata khisalin tantafi'u biha?" Wahai Anas, apakah kamu mau aku ajarkan 3 perkara yang kalau misalkan engkau amalkan ini akan bermanfaat untukmu? Oh, gitu. Panen setahun ping pindho, anak tekan 1 selawe lanang tok, 2 perempuan, belum cucu. Urip kok tekan megah, urip meneh wis tekan jelek urip. Pripun niki? Nah, ini salah satu di antara kuncinya selain doa Rasulullah. Mata lakita min ummati ahadan fasallim alaih. Kapanpun engkau melihat berjumpa dengan umatku, salamlah kepadanya, yatil umrah, maka akan panjang umurmu. Wahai Anas bin Malik, pengen panjang umur, ketemu orang, assalamualaikum. Beb, saya sudah minimal klakson ora dadi. Mungkin Rasulullah ini fasalim ora fatin. Salim Ali, ini pulau barang ada orang. Beb, apakah ini menggugurkan salam? Janjani mboten. Menggugurkan keramahan mungkin. Man kalau menggugurkan salam tidak. Beb, apa keutamaan orang yang salam? Kalau kita berjumpa dengan umatnya Nabi, kita membaca salam, itu akan menambah usia kita. Muga-muga kabeh panjang umur. Sehat walafiat Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa idza dakhalta baitaka. Yang nomor 2, kalau engkau masuk ke rumahmu, fasallim alaihim, maka salamlah kepada orang-orang yang ada di rumah. Mau yang di rumah anak-anak, mau yang di rumah cuman istri tok, mau ndak ada orang di rumah mung bangsa jin. Masuk ke dalam rumah, beb rumah kotong kok disalami, salam ono. Siapa tahu ning kono ana makhluk-makhluk gaib yang mau berguru karo jenengan kayak. Beb, kalau misalkan masuk ke dalam rumah terus salam, dapat apa? Yaktur khairu baitik, maka akan berlimpah ruah kebaikan rumahmu. Beb, saya sering ribut sama istri, kalau masuk ke rumah salam. Kayak main kurang salam kok. Beb, ribut ini kurang salam. Nah, assalamualaikum. Beb, saya salam ribuan kali sama keluarga saya tidak dijawab. Itu urusanmu. Urusannya kono. Urusanmu ki salam. Ora dijawab, ora apa-apa. Tidak ada urusan. Salam itu tidak harus dijawab. Dijawab syukur, ora dijawab balen. Yang nomor 3, wasolli sholatat duha, sholatlah sholat duha, fa innaha sholatul awwabinal abror. Sholat duha ialah sholat orang-orang yang kembali, sholatnya orang-orang yang terpuji, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu itu guru kita Habib Umar bin Qutban tanya sama saya, Habib Saidi, kira-kira nama majelis malam Jumat PON itu apa? Kulo yo bingung apa yo. Lame tak jenengi, lame usul Madinatul Munawwarah ngono kok kaya keduren. Wong Bandul kok Madinatul Munawwarah. Maka saya teringat zaman kula riyen nyantri. Itu kalau misalkan teringat nama Nawawi,
itu mesti keingetan 3 ulama besar yang ada Nawawinya. Yang pertama Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Niki Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Masya Allah, ini ada satu cerita mengenai Imam Nawawi. Imam Nawawi itu terkenal ulama yang bukan hanya sekedar ilmunya saja, cuman kesolihannya luar biasa. Jadi ada ulama yang ahli kasyaf, ketika melihat suatu perpustakaan, maka ulama yang ahli kasyaf ini yang wong wali lah, mengambil buku yang paling bercahaya dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Dan ketika diambil ditunjukkan antara 2 kitab-kitab karya daripada 2 ulama. Yang pertama karya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau Imam Ghazali. Yang nomor 2 karya daripada Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. 2 ulama besar yang memiliki mahakarya yang sangat hebat. Buktinya sampai sekarang karya-karya mereka bermanfaat bahkan untuk ulama-ulama modern. Ulama-ulama modern ini sampai sekarang menukil-nukil perkataan-perkataan, diantaranya Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Ada salah satu yang hebat lagi, Imam Nawawi ini terkenal minal ulama il-uzzab. Ulama il-uzzab ini kenapa? Jomblo. Sampai akhir hayatnya tidak menikah. Kenapa ditanya? Mudah-mudahan santri anak saya niru. Ojo. Ketika ditanya kenapa tidak menikah, beliau menjawab, aku menikah dengan ilmu. Tidak ada waktu untuk menikah. Memang usianya beliau 50-an meninggal dunia. Imam Nawawi. Man karya beliau Syarah Sahihul Muslim, Syarah Muhadzab, yang kalau misalkan ulama zaman sekarang nganggo Google ngono ki ameh nyanyi raja. Saking hebatnya dan luar biasanya ilmu Imam Nawawi. Ada salah satu ulama yang namanya Al-Imam Subki. Dia mengenai kalimat Nawawi. Imam Subki itu pecinta fans beratnya Imam Nawawi. Insya Allah Imam Nawawi lover nih. Pecinta berat. Cuman tidak ada kesempatan untuk silaturahim ke tempatnya Imam Nawawi. Kecuali ketika sampai ke sana bisa silaturahim. Subhanallah, baru beberapa hari Imam Nawawi meninggal dunia. Ini Imam Subki ini ulama besar, ulama hebat ini. Silaturahim kepada ulama yang juga hebat. Mentang-mentang sudah jadi orang terus tidak mau silaturahim. Jangan mentang-mentang kita lebih derajatnya, lebih tinggi, lebih kaya terus tidak mau silaturahim. Jangan-jangan berkah silaturahimmu ini malah menjadikan kamu tambah derajat di sisi Allah Ta'ala. Berkah silaturahim itu luar biasa. Terus gimana? Al-Imam Subki ketika sampai ke tempatnya Darul Hadith, Imam Nawawi itu punya pondok atau majelis namanya Darul Hadith. Karena memang Imam Nawawi salah satu di antara ulama yang mencorong di dalam ilmu fikih dan hadith. Hadithnya luar biasa, fikihnya luar biasa. Insyaallah. Menawi bib apal Quran apa tidak wis rasah dadak ditakoni ini apal Quran. Insyaallah. Lalu ketika sampai mana Imam Nawawi? Murid-muridnya menjawab, siapa ya? Saya Subki. Masya Allah, Imam Subki. Iya. Diajak ke tempatnya Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi sudah meninggal dunia di makamnya, di kuburannya. Sudah meninggal Imam Nawawi. Masya Allah. Tunjukkan aku tempat biasa Imam Nawawi ngajar itu di mana? Imam Nawawi biasanya ngajar di mana? Tempat duduknya Imam Nawawi. Sampai ke tempat duduknya, ulama.
mizan syariatnya udah tidak perlu ditanyakan. Apa yang terjadi? Dicium tempat biasa duduknya Imam Nawawi dan beliau melantunkan syair, wa fil daril hadithi latifun makna ala bastin laha asku wa awi asaat inni amusu bihurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Di darul hadith ini latifun makna, ada suasana nuansa bening yang tersembunyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru Imam Nawawi, gimana tempat duduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tempat bersendernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bastin, dalam keadaan tenang, asbu wa awi, aku bisa kemari dan aku bisa berteduh di sini. Asa anni amusu bihurri wajhi, ketika beliau mencium itu, semoga beruntung wajahku ini untuk bisa bersentuhan kulit wajahku dengan makanan massahu qadamun Nawawi, tempat yang pernah tersentuh oleh telapak kaki Imam Nawawi. Jadi mencium itu mudah-mudahan wajahku ini bersentuhan dengan tempat yang pernah tersentuh dengan kakinya Imam Nawawi. Wajah bersentuh dengan tempat apa? Kaki. Kenapa Habib? Cinta. Ini wajah masuk sentuhan dengan kaki. Tidak, cinta itu sudah kadang-kadang tidak pakai logika. Insya Allah. Yang nomor 2, Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang merupakan salah satu di antara ulama kebanggaan orang Indonesia. Yang kalau misalkan di saat itu ada Syekhuna Khalil Bangkalan, di saat itu juga ada Syekhuna Nawawi Al-Bantani, yang ilmunya sampai sekarang juga dinikmati oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab beliau sangat banyak, salah satunya Nihayatuz Zaid, salah satu di antaranya Kasyifatus Syajah, Sarah Safinatun Najah, banyak. Nama? Tafsir Munir, di dalam ilmu Qur'annya Tafsirul Munir, banyak. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Nah, ulama ketiga yang terkenal dengan keilmuannya, yang juga kita semuanya insya Allah alhamdulillah bertemu dan berjumpa dengan beliau, ialah Syekhuna Nawawi bin Abdul Aziz, Mbah Nawawi Merukam. Lah, kalau misalkan yang di sana mendapatkan cahaya daripada Imam Nawawi, yang di Banten mendapatkan cahaya daripada Syekh Nawawi, yang di Bantul Yogyakarta mendapatkan cahaya daripada Mbah Nawawi. Yang semoga majelis ini salah satu di antara tanda, salah satu di antara pijaran cahaya sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jelas itu bercahaya, peninggalan daripada ulama besar, putra beliau alhamdulillah selalu bersama kita, guru kita tercinta Ki Haji Muslim Nawawi. Itu pula pondok pesantren ini, pondok pesantren An-Nur, mudah-mudahan bisa selalu menjadi penyemangat Majelis Nurun Nawawi ini untuk bisa melanjutkan perjuangan Mbah Nawawi, insya Allah, untuk bisa melanjutkan perjuangan para solihin, kaum solihin bersama guru kita Al Habib Umar bin Abdul Qadir Qutban. Mudah-mudahan bisa semerbak harum daripada cinta kepada Rasulullah SAW untuk kepada siapapun yang hadir, baik para santri ataupun para jamaah yang hadir di Majelis Nurun Nawawi ini. Mudah-mudahan mendapatkan cahaya keilmuan, insya Allah, mendapatkan cahaya Al-Quran, mendapatkan cahaya cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini salah satu di antara majelis-majelis yang diijabah doa-doa dengan
kedudukan para kekasih-kekasih Allah, dengan kedudukan para hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Jadi itulah salah satu di antara ceritanya ketika Al Habib Umar bin Abdul Qadir Ghutban meminta musyawarah dengan saya, namanya majelisnya apa, maka teringat hal-hal yang ini yang tadi sudah kami ceritakan. Maka saya usul, gimana kalau namanya Majelis Nurun Nawawi. Dilalah kok beliau sepakat, langsung buat background. Sayangnya foto yang usul nama tidak ada. Cuman memang tidak terlalu perlu itu. Mudah-mudahan yang penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sangat